Shalom, kita melanjutkan eksposisi yang kali ini adalah tentang kekhawatiran dan tentang makmur, tentang hidup kita, yang apalagi hidup kita yang di tengah krisis global ini ya. Yang pasti Tuhan tetap serta kita ya di tengah krisis ini ya. Nah, kita belajar yang pertama yaitu tentang sedekah yang tulus. Nah, sedekah yang tulus itu ada di Matius 6 ayat 1-4. Sedekah yang tulus kayak apa sih? Jangan mencari pujian manusia dalam beribadah. Dan juga kalau kita memberi, kita juga harus secara diam-diam, bukan yaitu kita memberi karena Tuhan, bukan karena popularitas diri. Jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dibuat tangan kanan kita. Nah, kita boleh-boleh aja publikasikan kita itu kalau kita itu memberi, tapi itu cuma sebagai pertanggungjawaban kalau itu uangnya itu bukan uang kita ya. Nah, next kita belajar tentang doa yang benar ya. Di ayat 5-8. Nah, ini tuh bukan tentang kemunafikan. Doa itu bukan jangan dipamerkan ke tempat umum ya. Kita jangan doa di jalan sampai doa nggak ada Tuhan Yesus ini apa dan saya jangan. Dan juga jangan bertele-tele ya, terutama waktu di doa syafaat itu jangan bertele-tele, karena Tuhan sudah tahu kebutuhan kita sebelum kita itu mengucapkan. Kenapa? Karena doa itu adalah komunikasi intim, bukan sekedar kata-kata ya. Next kita ke doa Bapa kami. Ini adalah doa yang sempurna. Di ayat 8-13 ini ada beberapa pola yaitu penyembahan kerajaan Allah, kehendak Tuhan, permohonan dan perlindungan. Nah, penyembahan ini dimulai dengan menguduskan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya. Itu kerajaan Allah, rinduan tak kerajaan Allah di bumi. Datanglah kerajaanmu. Terus kehendak Tuhan, panjangkan penuh pada kehendak ilahi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, selanjutnya permohonan untuk minta kebutuhan jasmani, rohani, serta pengampunan dosa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan yang terakhir itu tentang perlindungan, itu memohon agar kita tidak jatuh dalam percobaan dan jangan membawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalau lengkap Bapa kami itu Bapa kami yang ada di kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan di bawahnya doa Bapa kami ini ada ayat yang sering dilewatkan di ayat 14-15. Ini bukan tambahan yang ditambah-tambahkan barusan, tapi memang tambahan ini dari awalnya itu sudah ada, yaitu tentang mengampuni. Nah, mengampuni itu adalah syarat utama dalam siap benar di depan Tuhan. Jika seseorang itu tidak mau mengampuni sesamanya, maka ia tidak akan diampuni Bapa di surga. Ini meskipun kita sudah percaya Yesus, kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak mengampuni.
Karena kan penebusan itu kan juga pengampunan dosa juga ya. Next kita ada di Matius 6 ayat 16 sampai ayat 18 tentang puasa yang benar. Nah, tentang puasa ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Sebelumnya ya di program TIF tentang apakah orang Kristen itu juga puasa itu juga kita bisa nanti juga bisa dilihat ya versi panjangnya. Kali ini kita akan gak belajar terlalu banyak tentang puasa ini ya. Nah, puasa itu bukan untuk pamer ya, karena puasa itu ada ibadah batin ya. Bukan untuk pamer secara rohani. Ya, kalau diseberangkan malah kita puasa dipamerin, oh puasa gak boleh gini, gak boleh gitu. Biasanya kan kayak gitu, jangan ganggu, jangan buat makan dan sebagainya. Tapi untuk ibadah batinnya, bukan untuk dipamer-pamerkan. Dan wajahnya itu tetap harus ceria ya, tampilkan wajah yang ceria dan hanya agar cuma Tuhan yang tahu kalau kita itu sedang berpuasa. Puasa itu juga intim sama Tuhan, itu yang terpenting. Bukan kelakuan manusia kuat-kuatan puasa atau kita itu malah diet, itu gak boleh. Tapi malah fokuslah pada hubungan dengan Tuhan. Next, nak mengumpulkan harta di surga ya. Di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kenapa sih kita harus mengumpulkan harta di surga? Karena di dunia itu fana. Karena mengat itu bisa merusak barang-barang yang dari kertas. Karat itu juga bisa merusak barang-barang yang berasal dari logam, dan serta pencuri yang mengintai harta duniawi. Kan pasti sering kan kalau kita lihat berita di platform manapun, di TV, di medsos, ataupun yang di portal berita itu, kita pasti sering menemui lah berita tentang pencurian rumah, perampokan rumah, pencopetan dan sebagainya. Karena harta kita itu ya, karena kan ya dengan kondisi sekarang ini ya susah gitu ya untuk mendapatkan uang, sehingga mereka tuh mendapatkan uang dengan cara instan. Bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi juga untuk kesenangan mereka sendiri. Nah, maka itu harta sejati itu yang kekal dan tidak bisa dicuri itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, next, kita ke mata sebagai pelita tubuh. Ini dari Matius 6 ayat 22 sampai ke 23. Kenapa kok mata itu bisa jadi pelita tubuh? Karena seringkali si jatuh datang melalui mata, seperti Hawa yang dicobai ular untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat waktu itu. Nah, oleh karena itu perhatikan apa yang kita lihat, jangan lihat yang tidak pantas dilihat gitu. Kalau memang kita gak sengaja lihat ya cepat-cepat tinggalin ya. Nah, selain itu yang jangan kita lihat adalah jangan juga menyerap ajaran yang salah juga. Bukan hanya kita tuh melihat yang aneh-aneh, tapi juga kita itu gak boleh menyerap ajaran yang salah, ajaran Kristenan yang salah, atau bahkan mengajarkan agama lain ya. Nah, ini yang gongnya itu di Matius 6 ayat 24, Tuhan atau Mamon. Apa sih Mamon itu sebenarnya? Yaitu melayani kekayaan dan duniawi. Kalau Tuhan itu mengabdi kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Mamon itu juga sebenarnya adalah personifikasi dari kekayaan atau hal duniawi yang
yang kita tuhankan. Nah, ketika kita di sini kita tuh nggak bisa netral. Soalnya hanya karena ada satu Tuhan yang bisa kita layani sepenuhnya. Kalau lebih dari satu kita akan bingung layani yang mana itu ya. Next ini tentang yang kan yang sudah dialami oleh banyak orang sekarang itu di Matius 6 ayat 25 sampai 30. Nah, pengajaran Yesus ini berfokus pada kekhawatiran hidup sehari-hari yang relevan bagi bangsa Yahudi di bawah penjajahan Romawi di kala itu. Siapa bilang orang Yahudi tidak pernah dijajah? Dijajah oleh Romawi yang di wilayah Italia. Nah, kenapa sih kita tuh nggak boleh khawatir? Terutama khawatir tentang kebutuhan dasar. Kenapa? Karena hidup tuh lebih dari semuanya itu. Kan pasti semua orang butuh ya, kayak makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu memang semua itu kebutuhan yang manusia. Tapi hidup kita itu lebih berharga daripada itu. Nah, khawatir itu sia-sia karena tidak menyelesaikan masalah. Seperti yang dikatakan di akhir, khawatir itu tidak menambah sehasta saja jalan di. Berarti kita tuh nggak bisa maju selama 45 cm aja kita nggak bisa maju. Nah, ini ilustrasi yang tentang burung dan bunga. Tentang apa sih? Kan untuk mencari kerajaan Allah. Di sini tuh kenapa sih kita harus mencari kerajaan Allah? Kita harus memprioritaskan kerajaan Allah dan juga jangan khawatir akan hari esok. Apa sih dampaknya kekhawatiran dari hidup kita? Yang pertama itu kurangnya iman. Kekhawatiran itu menunjukkan kurangnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua itu stres dan kelelahan. Nah, kekhawatiran itu menimbulkan kecemasan, stres, dan menguras energi mental serta fisik. Yang terakhir dampak kekhawatiran yaitu fokus kita tuh terdistraksi gitu ya, mengalihkan fokus dari penyediaan Tuhan, dan keraguan pribadi ya. Kenapa sih kita itu harus bergantung sama Tuhan? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita sebelum Tuhan minta. Dan di sini kita juga harus melepaskan detasemen dan materialisme, yaitu melepaskan diri dari keterikatan pada hal duniawi. Ini tuh bisa membawa kita kepada damai sejahtera yang sejati dan juga mengandalkan pemeliharaan ilahi dari Tuhan sebagai sumber ketenangan dan rasa aman yang kekal. Nah, kira-kira aplikasinya apa sih untuk kehidupan kita? Yang pertama itu doa dan syukur. Hindari kekhawatiran yang berlebihan dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Seperti yang dikatakan di Filipi 6 ayat 4 ayat 6 sampai 7. Yang kedua itu fokus terhadap kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Tuhan setia dan memelihara kita dalam segala situasi kehidupan kita. Jadi kekhawatiran itu bukan bagian dari hidup orang yang percaya. Prioritaskan iman dan kerajaan Allah di atas segalanya, karena Tuhan pasti memelihara kehidupan kita setiap harinya. See you and God bless you.